Semoga kegiatan kita berjalan lancar, dan untuk kelancaran kegiatan mari kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan ini berjalan sesuai yang kita harapkan. Doa dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan untuk kesempatan pertama kami berikan waktu dan tempat kepada rekan kami Bu Ellen. Silakan. Terima kasih Bu Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, sehat semuanya? Sehat ya? Sudah sarapan? Ada yang belum? Belum Pak? Sarapan dulu Pak. Belum. Nanti ya, mungkin Bapak tidak biasa sarapan. Nanti di sini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka sosialisasi perencanaan berbasis data. Ini tidak SMP ya. Salam serta salam tercurah kepada Allahumma salam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. SMP di Selayar itu ada sekitar berapa? 56 ya? 56 ya? Banyak ya? Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu dashboard. Dashboard itu progres satuan pendidikan atau sekolah-sekolah didikan SMP di Selayar seperti apa sih ke rapat pendidikannya, ya? Karena sekolah-sekolah itu menerima dana bos ya Pak Ibu ya, DUSP ya, dan itu diharapkan nantinya dipergunakan untuk melakukan transformasi pendidikan di satuan pendidikan. Oke, saya tunjukkan dulu untuk dashboardnya Selayar ya. Nah, ini untuk Selayar ya. Nggak kelihatan ya, masuk ke depan deh. Nggak kelihatan, masih nggak kelihatan di belakang. Kelihatan nggak? Nggak bisa kasih. Kan dia di belakang depan lah. Kalau kita tidak nyaman, pasti nggak nyaman, nggak bisa lihat. Iya. Mandiri berbagi. Nah, sekolah penggerak itu termasuk harus berbagi, ya. Kategori ketiga ya. Ya. Oke. Nah, ini adalah visi pendidikan Indonesia, ya. Mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Ini yang nanti mau diwujudkan di satuan pendidikan kita untuk lulusan kita. Yang pertama adalah beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu nanti akan diwujudkan. Nah, sekolah penggerak itu pelaksana, ya, diberi dana, diberikan pelatih untuk pelaksanaan itu berprofil dalam rangka mewujudkan ini profil pelajar Pancasila, ya. Jadi di kultur merdeka itu ada intrakurikuler, ya, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini gambar kayak gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini karakter tadi yang saya sebut 6 karakter di profil pelajar Pancasila, ada 6, ya. Saya pas saja ini. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita masih mengalami krisis pembelajaran, ya. Kita punya visi pendidikan Indonesia ya, maju, masyarakat kita maju, mandiri, dan seterusnya tadi ya. Tetapi kita kenyataannya sampai saat ini masih mengalami krisis pembelajaran, ya, di mana kualitas hasil belajar masih menjadi
Sudah ya? Ada yang belum selesai lihat? Halo? Sudah Bu? Sudah ya? Bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Literasi numerasinya masih kurang. Karena apa Bu? Numerasi warna merah, literasinya kuning, ya. Ya ini sudah ada ya. Jadi hasil dari pembelajaran kita atau kualitas dari pembelajaran kita itu masih menjadi tantangan, masih berwarna merah dan kuning. Apa buktinya? Nah, ini data dari kelompok pendidikan yang sudah Bapak Ibu lihat ya. Di seluruh Indonesia ternyata 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Yang kedua, 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Ya kalau dijajar 10 orang anak gitu ya, ada 10 orang anak, 5 pasti belum mencapai kompetensi minimum. Ini sudah ukuran dari statistik secara ilmiah ya. Dijajar secara acak 10 orang, 5 pasti kemampuannya di bawah kompetensi minimum. Yang kedua, kalau ada 10 orang dijajar ya, 6 orang itu kemampuan numerasinya masih berada di bawah kompetensi minimum. Menurut Bapak Ibu, realitas kan tidak sangat ya. Ya karena kita menyiapkan generasi yang bisa bersaing ya. Soal-soal asesmen nasional itu memang didesain berdasarkan kemampuan minimum ya yang dibutuhkan di abad 21 ya. Tetapi hasilnya masih seperti ini ya Bapak Ibu ya, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ditambah lagi Bapak Ibu masih terjadi masalah perundungan. Perundungan itu apa? Kekerasan psikis, kekerasan fisik yang dilakukan secara apa? Berulang. Masih terjadi perundungan ini. Ini data dari mana? Dari asesmen nasional. Jadi siswa tak mengisi survei ya karakter. Ya itu hasilnya ini. 24%, 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan. Oke. Sudah literasinya rendah, ditambah apa? Terjadi perundungan. Ditambah lagi ini Bapak Ibu, 22,4% menjawab pernah ya pada pertanyaan survei karakter ya Bapak Ibu ya, yang menunjukkan potensi insiden kekerasan seksual. Ini kenyataan yang kita hadapi. Ya, saya beri pesan baru-baru ini muncul diundangkan Permendikbud nomor 46 tahun 2020. Apa isinya? Satuan pendidikan diharapkan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan diundang di mana? Dapodi. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana pendidikan itu nanti berkualitas ya? Apa saja yang dilakukan ya? Nah, ini terdapat 5 indikator terjadinya transformasi di satuan pendidikan. Nah, karena kita masih jenjang SMP ya, masih relevan di sini. Satuan pendidikan berpihak pada tumbuh kembang murid. Dan kita pastikan anak-anak di sekolah itu tumbuh kembangnya juga diperhatikan oleh sekolah ya. Tidak hanya akademiknya, tapi tumbuh kembangnya. Anak SMP itu remaja ya. Ya apa saja yang perlu dilakukan untuk tumbuh kembang
berkembang murid. Ya, ada program namanya program sekolah sehat. Sehat bergizi, apalagi sehat fisik, sehat imunisasi. Ya. Sudah pernah dengar kampanye sekolah sehat? Belum pernah ya. Nah, bisa kita buka nanti di kampanye sekolah sehat ya. Coba saya tunjukkan saja. Ya, kita bisa membuka browser, kemudian kita di sini mengetik kampanye sekolah sehat ya. Nah, kita buka saja ini kampanye sekolah sehat ya. Nah, ini ada sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi. Silakan ini di explore ya. Ada poster-poster yang akan dicetak sehingga anak kita punya wawasan, sadar dengan pola hidup sehat. Contoh untuk sehat bergizi ya. Ini sambil saja nanti Bapak Ibu teruskan juga dibuka semua ya. Gurunya harus baca, orang tua harus baca, siswanya juga harus baca ya. Klik saja di sini sehat, misalnya bergizi ya selengkapnya ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu akan dibaca untuk dicetak nanti untuk siswa kita membaca sehingga mereka punya wawasan menjaga kesehatan gitu ya, disiplin itu ya. Ini ada di sini di bawah poster. Coba saya buka dulu. Di saya ada pencetakan enggak? Yang mencetak untuk poster itu ada ya, banyak ya. Ya, silakan bisa dicetak untuk anak-anak kita biar membaca ya. Misalnya jangan lupa minum air putih. Berapa gelas minimal di sekolah minum air putih? 2 gelas minimal, itu paut ya. Nah, jangan-jangan siswa kita belajarnya tidak berhasil gara-gara kurang fokus, kurang minum, ya kan? Kurang minum, dehidrasi, tidak fokus belajar. Dan jadi tidak hanya akademiknya saja. Kenapa kita akademiknya kurang, misalnya literasinya turun, mungkin kurang minum sebabnya, tidak fokus. Karena selain termasuk daerah yang panas ya, harus banyak minum. Nah, ini kampanye untuk minum air putih. Ya, bisa membawa botol tempat minum atau air. Ya, berarti kebijakan sekolah anak membawa air putih yang disediakan di sekolah, silakan. Jadi air putih, isinya makanan-makanannya ya, dan seterusnya. Ini banyak. Silakan dicetak posternya ya. Untuk apa? Oh, ternyata sekolah itu sudah melakukan transformasi untuk tumbuh kembang murid ya. Satu ya. Silakan diteruskan. Sehat fisik, contohnya apa sehat fisik? Peregangan setiap pergantian mata pelajaran ya. Apalagi? Olahraga SKJ, pembiasaan jalan kaki ya. Oh, yang tadi sehat bergizi, tidak boleh minum yang berpemanis ya. Nah, itu yang kita lihat fenomena akhir-akhir ini, anak-anak suka minum itu yang berpemanis. Dikhawatirkan tahun 2030 Bapak Ibu terjadi tsunami diabetes. Makanya ini harus kita kampanyekan. Kalau kita biarkan terjadi tsunami diabetes, makanya harus kampanyekan. Penting juga ini sangat penting ya. Oke, sehat bergizi seperti tadi pembiasaan jalan kaki ya, diprogramkan setiap hari apa jalan kaki. Dan sehat imunisasi, silakan dibuka sendiri ya. Silakan cetak posternya. Tentunya sekolah pasti terbatas ya dananya ya. Itu merasa cukup nggak dananya? Belum. Nah, akhirnya kita harus memiliki prioritas
perencanaan berbasis data menggunakan capaian profil pendidikan masing-masing atau rapor pendidikannya. Ya, ini outputnya apa Bapak Ibu? Perencanaan dan penganggaran di Pemda dan satuan pendidikan sudah tepat. Ya. Selanjutnya, kalau sudah terjadi perencanaan dan penganggaran tepat, maka capaiannya adalah terjadinya transformasi satuan pendidikan. Nah, kalau ini sudah terjadi, semua sekolah melakukan itu, maka dampaknya adalah peningkatan mutu pendidikan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Itu harapannya. Sudah mendaftar IKL, di sini berapa orang yang mandiri belajar sekolahnya? Bapak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mandiri berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mandiri berbagi sekolah daerah ya. Oh, sudah 2 Pak ya? Sudah juga Pak? Ya, sudah. Ya. Itu Bapak Ibu, jadi untuk terjadinya transformasi salah satunya adalah melaksanakan kurikulum merdeka ya. Nah, sekarang kita merefleksikan diri. Sudahkah semua guru memahami bagaimana penerapan kurikulum merdeka? Bagaimana ya menjadi berubah? Saya bertanya yang tadi Ibu ya, bagaimana kurikulum tak profesor? Sudah paham melaksanakannya? Silakan. Oh, masih belajar. Pelatihannya di mana? Masih belajar ya, sudah menerapkan mandiri berubah ya, sudah menerapkan kurikulum merdeka sambil belajar ya, sambil menggunakan perangkat ajar di mana? PMM ya, sudah selesai PMM-nya sementara ya, sudah membuka semuanya, alhamdulillah ya, sudah semuanya gurunya membuka PMM ya, karena memang pemerintah menyediakan kelengkapan untuk satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Di mana? Di PMM. Sudah lengkap semuanya sebenarnya ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terdapat 3 langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data. Yang pertama apa Bapak Ibu? Identifikasi. Yang kedua apa? Refleksi. Yang ketiga, benahi. Contoh, apa yang dimaksud dengan identifikasi Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan? Apa itu identifikasi? Silakan Bu. Ada indikatornya
pernah gurunya melakukan refleksi. Oh, nanti dibuatkan kegiatan apa? Refleksi. Misalnya begini, ya. Sudah ada di indikatornya itu. Kalau belum pernah berarti merah refleksinya. Oh, refleksi masih merah. Oh, nanti kita buatkan pembenahan untuk mengadakan kegiatan refleksi guru. Siswa tak mulai jam berapa? Ya itu tadi, untuk ini kan menjaga kualitas ini tadi pembelajaran kita. Oh, nanti saya tidak menggunakan media ya. Oh, nanti pembelajaran berikutnya saya akan menggunakan video yang saya download atau media yang kita persiapkan, gitu ya. Seperti itu. Ya, ini saya ingatkan Bapak Ibu ya. Saya ingatkan. Karena apa? Jangan-jangan kita tidak sadar sendiri nantinya. Jam waktu kurang ini. Ya kan? Begitu. Seperti itu ya. Jadi gunakan sisa waktu untuk apa? Melakukan refleksi. Ya, 30 menit lah paling lama ya. Setiap hari bisa ditentukan hari apa misalnya. Hari Jumat misalnya. Kalau misalnya tidak tiap hari, setiap hari Jumatan misalnya kita refleksi. Jadi kita masing-masing guru mengetahui, oh saya belum bisa ini penilaiannya. Di situ kita refleksikan cari solusi seperti apa. Penilaian formatif misalnya yang dilakukan seperti apa. Oh saya belum paham bagaimana menurunkan CP ke TP. Ya di situlah kita bisa melakukan refleksi. Ya. Pembekalan juga nantinya kalau kurang refleksi dibuatkan juga program kegiatan untuk meningkatkan kapasitas gurunya melakukan apa? Penyiapan pembelajaran. Ya, jangan dibiarkan itu terus berlalu ya Bapak Ibu ya. Jangan dibiarkan itu terus berlalu tanpa ada perbaikan. Nah, yang ketiga adalah melakukan pembenahan. Ya, sudah tahu tadi gurunya tidak bisa menyiapkan mengembangkan CP ke TP, dibenahi Bapak Ibu. Ya. Dengan apa? Membentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan untuk menyelesaikan akar masalahnya. Misalnya gurunya memang tidak paham bagaimana mengembangkan CP ke TP. Hanya ada yang seperti itu. Halo? Banyak kan? Ya. Jangan dibiarkan Bapak Ibu. Kita selalu menerima setiap hari seperti itu ya. Dan mulai sekarang kita berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat kegiatan untuk apa? Menyelesaikan akar masalahnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini adalah kegiatan identifikasi refleksi benahi dimasukkan dalam dokumen penganggaran atau LKAS yang kemudian dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi. Jadi langkah pertama analisis profil pendidikan. Lapor pendidikannya dianalisis. Oh, literasinya merah, literasinya merah, kualitas pembelajarannya kuning, iklim keamanannya kuning, misalnya begitu ya. Nah, ini sudah. Kemudian dianalisis apa penyebabnya. Sudah ada penyebabnya di indikatornya. Ya. Yang ketiga, membuat apa? Program dan kegiatan benahi. Kemudian memasukkan hasil rumusan dari sini ke dokumen perencanaan dan anggaran. Kemudian setelah masuk dianggarkan, masuk ke angka, dilaksanakan, kemudian dimonitoring dan evaluasi. Nah kalau selalu diperbaiki, kira-kira meningkat tidak literasi numerasinya? Oh yang awalnya gurunya tidak bisa menurunkan CP ke TP, oh bisa. Oh nanti pembelajarannya juga akan menyenangkan. Akhirnya literasi juga meningkat, numerasi juga meningkat. Seperti itu. Jelas? Oke. Lanjut ke input. Nah ini meliputi kompetensi dan kinerja PTK. Oh gurunya cukup enggak gurunya? Ini masuk di dimensi C. Ya.
dimensi C. Ada nggak guru penggeraknya? Ya, guru sertifikasinya berapa? Itu masuk di dimensi C. Indikator pada dasmen. Nah, semua indikator prioritas ini harus diklik. Ya, jangan langsung diunduh. Ya, semua harus diklik. Ya, apa indikator prioritas di dasmen? Dasmen itu pendidikan dasar dan menengah, yaitu kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim kebinekaan, iklim inklusivitas, dan iklim keamanan. Itu harus semua diklik, dibaca, diklik apa pelajari akan masalahnya. Kalau langsung buka, langsung unduh, itu namanya hanya login dan unduh, tidak melakukan eksplorasi. Apa gunanya eksplorasi? Supaya Bapak Ibu tahu capaiannya berapa deltanya, berapa nilainya. Kalau diunduh, cuma Excelnya yang terbaca, tidak ditahu dari mana nih permasalahannya. Seperti itu ya. Jadi silakan sekarang Bapak Ibu mengklik 6 indikator prioritas tadi. Kita mulai dari literasi, numerasi, kemudian iklim keamanan, iklim kemerdekaan, iklim inklusivitas, karakter. Nah itu ya, wajib itu. Nah setelah itu ada kartu indikator dan akar masalah, ada indikator akar masalah, ada inspirasi benahi, dan ada unduhan. Itu menu-menu yang ada di rapor pendidikan. Silakan Bapak Ibu klik dulu semua. Makanya kemarin wajib bawa laptop. Jadi klik dulu semua. Bukan, ini cuma ini. Coba itu dah pakai. Ini ya. Ini tampilan pertamanya. Sudah lihat semua? Jangan langsung unduh ya, jangan langsung unduh. Pelajari dulu karena Bapak Ibu mau sosialisasi ini di sekolah. Yang tidak bawa laptop pakai HP-nya, tolong ya. Nah setelah ini Bapak Ibu buka ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda. Ini ada terbaca. Ini SMA Merdeka Belajar mengalami peningkatan tertinggi dari seluruh capaian. Yang paling bagus iklim keamanan. Apa di situ Bapak Ibu yang paling bagus deskripsinya? Ya, capaian tertingginya. Ini rapor 2022 ya, bukan 2023, karena 2023 baru Bapak Ibu lakukan AN. Nah lihat, lalu Bapak Ibu dari situ akan muncul capaian delta, capaian tertinggi, indikator yang direkomendasikan untuk diperbaiki dan benahi yang direkomendasikan. Silakan Bapak Ibu lihat yang mana yang harus diperbaiki. Jadi di situ ada 4 yang tertera di deskripsi. Sudah ya? Oke. Nah, sudah eksplorasi ambung. Nah setelah itu, Bapak Ibu lihat di sini. Kita indikator prioritas kita ada 6. Literasi, numerasi, karakter, keamanan, inklusivitas, dan kualitas pembelajaran. Nah ini untuk dasar dan menengah. Kita tidak usah lihat yang bawah. Jadi semua itu harus diklik dan pelajari dulu akar masalahnya. Silakan Bapak Ibu semua. Apakah ada di sini sekolah Bapak Ibu yang belum eksplorasi? Ada yang belum? Oh belum, baru. Oh baru eksplorasi hari ini ya, berarti terbaca di dashboard berarti. Minggu depan baru terbaca. Ya wajib eksplorasi ya. Nah semua silakan mengklik, lalu pelajari akar masalahnya. Pelajari akar masalah. Diklik dulu semua saya. Akar masalahnya apa? Kompetensi guru itu 25% bisa untuk peningkatan kompetensi guru. Untuk siswa ada indikator prioritasnya.
dilaksanakan. Kalau kita tidak programkan, pasti kita tidak ingat. Tidak menjadi peningkatan mutu, tidak terjadi peningkatan mutu karena tidak dibuatkan program di RKT-nya. Nah, di RKT itu tidak hanya membutuhkan anggaran, ada juga yang tidak membutuhkan anggaran. Misalnya PNN tadi. Kan kita diarahkan selalu ke PNN. Itu kan tidak terlalu membutuhkan anggaran. Misalnya internet kan satu kali dibeli 1 bulan. Nah, itu kan bisa dipakai untuk kegiatan yang menggunakan PNN. Oh, setiap sebulan kalau pertemuan dulu selesaikan topik ini untuk literasi misalnya. Gurunya kumpul semua diskusi bagaimana caranya, nonton video bareng kah atau membaca eksplorasi konsep bareng. Kan ada guru yang mau pensiun itu tidak bisa membuka PNN Bapak Ibu. Nah, itu perlu didampingi di situ. Ya. Guru penggerak nanti guru lain, jangan sendiri-sendiri ya. Jangan kerja sendiri-sendiri, ya kita pintar sendiri. Sedangkan teman terdekat kan tidak tahu membuka PNN, tidak tahu bagaimana menurunkan CP membuat belajar, tidak tahu gimana ambil. Seperti itu. Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih banyaknya. Jadi ini yang Bapak Ibu buat, inilah rekomendasi, namanya prioritas rekomendasi dari lapor. Ya, apakah ini wajib masuk di atas? Sebaiknya masuk. Ya, karena inilah untuk peningkatan kompetensi guru. Ada memang porsinya untuk peningkatan kompetensi guru di Permendikbud 68 untuk penggunaan dana BSP. Ya, yang saya tahu honor guru honorer itu bisa maksimal 50%. Kemudian biaya operasional itu bisa 10-20%. Ada juga peningkatan kompetensi guru dan siswa. Ya, sudah ada panduannya di Permendikbud 68. Jadi ini masukan. Nah, Bapak tidak usah itu berapa biaya air, berapa tidak. Ini menurunkan kerja. Bukan sesuatu jadi bendahara, tapi ini masukan di dokumen RKTTA supaya Bapak Ibu tahu, oh ini yang wajib kita lakukan untuk peningkatan kompetensi guru. Supaya apa? Supaya ada kemajuan nilai AIBK literasi numerasi. Ya, begitu. Jadi ini ada di atas, ada di atas versi 4 ada. Nah, belanja air ada juga di atas, tidak mungkin atas itu tidak ada untuk operasional sekolah sudah ada. Ini sebaiknya dimasukkan, bukan tambahan. Ini sebaiknya harus dimasukkan untuk peningkatan kompetensi guru. Karena ada porsinya nih, 20% ini. Kalau itu tidak dimasukkan, cuma belanja fisik saja semua, yang kasih kepala sekolah diperiksa sama inspektorat, mana peningkatan kompetensi guru. Kasihan. Padahal ini ada rapor pendidikan, ini sudah Indonesia, rapor pendidikan Indonesia. Ini wajib dimasukkan. Makanya kami selalu dari BPNP yang mengawal ini kebijakan. Ini kan kebijakan Merdeka Belajar nomor 19. Kami mengawal harus ini kegiatannya dimasukkan di markas, ya. Dan akan diperiksa juga dengan markas terkait lagi dengan SIPD. Kalau tidak ada peningkatan literasi numerasi itu kan mempengaruhi SPM pendidikan daerah. Nah, Pak Bupati bisa kena juga karena tidak ada peningkatan. Jadi memang wajib. Ya, ini masukkan. Dan banyak ini biayanya. Paling banyak 20 juta, paling banyak sekali. Itu juga kalau semuanya mau dikasih berbiaya. Tapi kalau tidak, ya memang ya. Tapi memang bagus untuk peningkatan kompetensi guru. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Paham nih? Jadi tidak masalah. Besok kami berharap Bapak Ibu semua sudah sosialisasi. Bagaimana semua indikator prioritas dari rapor pendidikan itu disikapi oleh kepala sekolah dan bendahara. Kapan maksimal batas waktu pemasukan? Ya, 1 minggu bisa ya? 1 minggu, tapi harus juga bendahara upgrade dulu atasnya supaya nanti dia terkonek ke 1 kali kerja daripada Bapak Ibu juga ini. Ya. Infokan ke bendahara untuk upgrade atas versi 4 maksimal akhir bulan. 1 minggu ya. Nanti dilupati kalau ada dikerjakan ya. Tadi Bapak Ibu tolong sosialisasi ke sekolah, itu saja pesan kami. Usahakan ini program indikator prioritas yang bisa dipilih, bisa Bapak Ibu masukkan juga di markas. Itu harapan kami ya, sampai ke markas. Karena